Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Fauzan. Saya dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membuat tugas sejarah Indonesia tentang pendudukan Jepang di Indonesia. Pertama adalah latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Bangsa Indonesia sejak dulu dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam. Saking kayanya negara kita tercinta ini sering menjadi incaran bangsa-bangsa lain. SDA yang dimiliki Indonesia antara lain minyak bumi dan gas hingga berbagai logam mahal seperti emas, perak, tembaga, nikel, dan timah juga batu bara. Saat Jepang menginvasi Indonesia, negeri kita ini masih menjadi negara di bawah penjajahan Belanda. Singkat cerita, pada tahun 1940 saat Perang Dunia Kedua berkecamuk, Belanda sedang diduduki Nazi dari Jerman. Karena panik negaranya diduduki Nazi, pemerintah kolonial Hindia Belanda atau Indonesia mengumumkan status siaga. Kita semua tahu kan, pemerintahan kolonial Hindia Belanda menguasai seluruh kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Pada saat itu Jepang juga menjadi tujuan ekspor komoditas Hindia Belanda. Nah, karena status siaga, Hindia Belanda mengalihkan ekspor untuk Jepang ke Amerika Serikat dan Inggris. Inilah yang menjadi pemicu sejarah Jepang masuk Indonesia. Kala itu, Jepang khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan bahan bakar untuk perang dan industrinya. Sementara itu, di tahun yang sama, Jepang juga mulai merencanakan penaklukan Asia Tenggara dalam rangka ekspansi sumber daya alam, khususnya untuk pemenuhan ketersediaan bahan bakar kebutuhan perang dan industri. Indonesia menjadi salah satu tujuan ekspansi Jepang untuk pemenuhan SDA. Tujuan utama Jepang menduduki Indonesia adalah untuk menguasai sumber-sumber alam, terutama minyak bumi. Guna mendukung potensi perang Jepang serta mendukung industrinya, Jawa dirancang sebagai pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di Asia Tenggara, dari Sumatera sebagai sumber pasokan minyak utama. Kebijakan Jepang di Indonesia ada 4. 1 bidang ekonomi, 2 bidang pemerintahan, ketiga bidang militer, dan 4 bidang sosial. Pertama, bidang ekonomi. 1. Perluasan areal persawahan. Nah, setelah menduduki Indonesia, Jepang melihat bahwa produksi beras tidak akan mampu memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu perlu dilakukan perluasan areal persawahan guna meningkatkan produksi beras. Meskipun demikian, produksi pangan antara tahun 1941 sampai 1944 terus menurun. Kedua, pengawasan pertanian dan perkebunan. Pelaksanaan pertanian diawasi secara ketat dengan tujuan untuk mengendalikan harga barang, terutama beras. Hasil pertanian diatur sebagai berikut: 40% untuk petani, 30% harus dijual kepada pemerintah Jepang dengan harga yang sangat murah, dan 30% harus diserahkan ke lumbung desa. Ketentuan itu sangat merugikan petani yang berani melakukan pelanggaran akan dihukum berat. Yang kedua adalah bidang pemerintahan. Pada dasarnya pemerintahan pendudukan Jepang adalah pemerintahan militer yang sangat diktator untuk mengendalikan keadaan. Pemerintahan dibagi menjadi beberapa bagian. Jawa dan Madura diperintah oleh tentara ke-16 dengan pusatnya di Jakarta atau Batavia. Sumatera diperintah oleh tentara ke-25 dengan pusatnya di Bukit Tinggi atau Sumbar. Sedangkan daerah Indonesia Timur dikuasai Angkatan Laut Jepang dibagi menjadi 3 daerah kekuasaan, yaitu Kalimantan, Sulawesi, dan Seram atau Maluku dan Papua. Masing-masing daerah itu dibagi menjadi beberapa keresidenan, kabupaten, subkabupaten, distrik, dan kecamatan. Pembagian daerah seperti di atas dimaksud agar semua daerah dapat diawasi dan dikendalikan untuk kepentingan pemerintah bala tentara Jepang. Namun untuk menjalankan pemerintahan yang efektif dibutuhkan jumlah personil yang banyak jumlahnya. Sedangkan jumlah orang Jepang yang ada di Indonesia tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam bidang pemerintahan. Untuk mengawasi dan menjalankan pemerintahan secara efektif merupakan tantangan yang berat karena terbatasnya jumlah pegawai atau orang-orang yang dapat dipercaya untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan. Nah, untuk mengatasi kekurangan jumlah pegawai, pemerintah Jepang dapat menempuh beberapa pilihan, di antaranya: 1. Memanfaatkan orang-orang Belanda yang masih ada di Indonesia. 2. Menggunakan tenaga timur Asia atau China. Dan ketiga, memanfaatkan penduduk Indonesia. Pilihan ini dianggap yang paling realistik karena sesuai dengan semboyan Jepang sebagai saudara tua yang ingin membebaskan saudara mudanya dari belenggu penjajahan bangsa Eropa. Yang ketiga adalah bidang militer.
Sejak awal pendudukannya, Jepang selalu berusaha menarik hati bangsa Indonesia agar bersedia membantu pemerintahan Jepang dalam usaha untuk memenangkan peperangan melawan sekutu. Bangsa Indonesia hampir selalu dilibatkan dalam berbagai organisasi militer maupun organisasi semi-militer. Ada organisasi semi-militer yang dibentuk Jepang antara lain Gerakan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Cahaya Asia, dan Jepang Pelindung Asia, Pusat Tenaga Kerja atau Putra, dan Jawa Hokokai atau Kebaktian Rakyat Jawa. Yang keempat adalah bidang sosial. Salah satu kebijakan yang cukup penting dalam bidang sosial ada pembagian kelas masyarakat seperti pada zaman Belanda. Masyarakat hanya dibedakan menjadi saudara tua atau Jepang dan saudara muda atau Indonesia. Sedangkan penduduk timur asing terutama China adalah golongan masyarakat yang sangat dicurigai karena di negeri leluhurnya bangsa Cina telah mempersulit bangsa Jepang dalam mewujudkan cita-citanya. Nah, untuk mencapai tujuannya, Jepang mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang sosial seperti pembentukan rukun tetangga atau RT untuk memudahkan pengawasan, dan Romusa adalah pengerahan tenaga kerja secara paksa untuk membantu tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh Jepang. Dan yang terakhir adalah pendidikan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah dasar diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama 6 tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi 2, Soto Chugako atau SMP dan Chugako atau SMA. Nah, kita lanjut ke perlawanan rakyat Indonesia terhadap Jepang. Pertama adalah perlawanan Aceh, perlawanan Singaparna, perlawanan Indramayu, dan perlawanan di Blitar. Pertama adalah perlawanan rakyat di Aceh. Aceh merupakan salah satu wilayah yang dikuasai Jepang. Masyarakat Aceh diperlakukan dengan sewenang-wenangnya dan mengalami penderitaan yang cukup lama karena banyak rakyat Aceh yang dikerahkan untuk Romusa. Akibat hal itu, pada 10 November 1942 terjadi penyerangan terhadap Jepang. Penyerangan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil yang merupakan seorang guru mengaji di Chot Pileng. Sebanyak 2 kali Jepang berusaha menaklukkan wilayah Chot Pileng. Dua-duanya berhasil digagalkan oleh rakyat Aceh dengan serangannya dan berhasil memukul mundur Jepang ke daerah Lok Sumawe. Kemudian pada serangan ketiga, Jepang berhasil merebut Chot Lieng dari Tengku Abdul Jalil yang harus gugur di tempat saat sedang beribadah. Yang kedua adalah di Singaparna. Status Tasikmalaya menjadi salah satu wilayah yang berhasil diduduki oleh Jepang. Pada masa ini, rakyat Singaparna dipaksa untuk mengikuti upacara Siketel. Upacara Sikerel merupakan upacara penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membungkuk ke arah matahari terbit. Dengan cara seperti ini, masyarakat Singaparna merasa sangat dipermalukan dan dilecehkan. Selain itu, mereka juga merasa menderita karena diperlakukan secara sewenang-wenang dan kasar oleh Jepang. Akibatnya pada bulan Februari 1944, rakyat Singaparna melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pasukan perlawanan dipimpin oleh Kiai Zainal Mustafa, akan tetapi Jepang berhasil menangkap Kiai Zainal Mustafa pada tanggal Februari 1944. Pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Zainal harus menghentikan perjuangannya setelah beliau dihukum mati. Dan yang ketiga adalah di Indramayu mendapatkan perlakuan yang sama oleh Jepang. Masyarakat Indramayu dipaksa menjadi Romusa, bekerja di bawah tekanan dan diperlakukan secara wenang-wenang. Oleh karena itu, masyarakat Indramayu juga melakukan perlawanan terhadap Jepang. Pemberontakan tersebut terjadi di desa Kaplongan pada bulan April 1944. Selanjutnya, beberapa bulan kemudian, tepatnya di tanggal 30 Juli 1944, terjadinya pemberontakan di desa Cidempet, Kecamatan Loh Bener. Yang keempat adalah di Blitar. Perlawanan juga terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh para tentara PETA pembela tanah air di bawah pimpinan Supriyadi. Pemberontakan ini merupakan pemberontakan terbesar pada masa pendudukan Jepang. Dan yang terakhir adalah dampak pendudukan Jepang di Palembang. Hadirnya pemerintahan militer Jepang di Indonesia dan di Palembang khususnya telah memberikan sebuah gambaran umum bahwa ternyata meskipun Jepang terkenal akan sistem dan strategi militer perangnya yang hebat, mereka juga tidak melupakan tentang struktur pemerintahan di negara-negara yang mereka duduki. Meskipun pada dasarnya mereka tetap menggunakan kekuatan militer dan orang-orang militer di dalam struktur pemerintahan, namun pemerintah militer Jepang sangatlah serius
mengenai pengaturan negara kekuasaannya. Dari sinilah juga dapat kita ketahui bahwa meskipun hanya 3,5 tahun lamanya, namun pendudukan pemerintah militer Jepang meninggalkan kesan yang cukup berarti bagi Indonesia pada umumnya. Dan Palembang khususnya, hal ini dapat kita jumpai dari masih banyaknya peninggalan-peninggalan Jepang yang masih utuh dan kita teruskan seperti bunker, pembentukan peta, dan Gyugun oleh Jepang yang menjadi awal sejarah berdirinya TNI dan lain-lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih.